Pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang masa demokrasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk menjelaskan tentang masa demokrasi pada tahun 1945 sampai 1949. Demokrasi Indonesia masa revolusi kemerdekaan 1945. Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan besar para pendiri bangsa tersebut timbul karena dipengaruhi latar belakang pendidikan. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945-1949 ini pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya kesamaan yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang satuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat, dan fungsi paling utama dari partai politik itu adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan, karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. 4 sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang, yaitu demokrasi liberal parlementer. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang representatif pada perwakilan rakyat dan penyelenggaraan pemerintah, namun mengakui hak kehidupan kebebasan. Sedangkan menurut Kamus Cambridge, demokrasi liberal adalah demokrasi yang berdasarkan prinsip liberalisme atau paham kebebasan pada pemerintahnya. Ciri-ciri demokrasi liberal yaitu menganut paham demokrasi sejak pertama kali Indonesia memproklamasikan. Kedua, memiliki lembaga perwakilan rakyat sejak diberlakukan UUD 1950. 3. Kekuasaan yang tidak berpusat pada satu titik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang revolusi pelaksanaan demokrasi periode 1945 sampai 1949. Pada saat itu, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia untuk menjajahnya. Pada saat itu, demokrasi masih belum berjalan. Hal ini disebabkan oleh adanya revolusi fisik.
Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kang berbunyi sebelum MPR, DPA, dan DPR dibentuk menurut undang-undang saat ini. Dijalankan oleh Presiden dan dibentuk oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa itu, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal yang diparlemenkan presiden sebagai lembaga atau berkedudukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlementer akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya portal-portal politik. Namun, demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan oleh yang pertama, domino partai politik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUD 1950 kekuasaan pasal 4 peralihan UUD 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya. Yang kedua ada demokrasi tak langsung atau representatif. Demokrasi tak langsung atau representatif adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang banyak. Contoh dua negara yang menggunakan demokrasi perwakilan adalah Britania Raya dan Jerman. Yang ketiga ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksklusif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Yang keempat ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlementernya tidak memiliki peranan penting dalam pemerintah. Yang kelima ada demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Yang keenam ada demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah model demokrasi di mana warga negara diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Yang terakhir ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Kurun waktu 1945 sampai 1949. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, misalnya Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensial
dalam pelaksanaannya menjadi parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi Pancasila. Terima kasih. Peace.